Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya pada hari ini akan melakukan diseminasi terkait dengan modul 1.4 yang saat ini saya pelajari di kegiatan pendidikan guru penggerak rekognisi. Yang pada hari ini modul yang saya sudah pelajari itu modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Nah, ini kemudian akan saya informasikan atau bahasa kerennya itu akan saya diseminasikan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Nah, sebentar ini mungkin akan ada tanya jawab dari Bapak Ibu atau ada yang mau diperjelas terkait dengan materi atau budaya positif yang akan saya diseminasikan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman guru tentang budaya positif serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik. Ini cukup disebut saja setuju atau tidak setuju. Ya, ini menurut pengalaman Bapak Ibu selama Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas masing-masing. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat melakukan pembelajaran, jadi yang dijalankan saja selama ini pada saat melakukan pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke. Bapak Ibu sekalian, ingat baik-baik apa yang Bapak Ibu komentari. Nanti kita akan melihat lebih jauh materinya dan kemudian itu bisa diambil satu kesimpulan apakah yang ditanyakan ini sudah sesuai atau tidak untuk kita laksanakan di kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini budaya positif ada beberapa item yang menjadi poin atau pelajaran di budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu merupakan item atau bagian daripada budaya positif yang seyogyanya ini semua harus diterapkan di sekolah. Jadi semua teman-teman yang ikut guru penggerak, nah, ini kemudian menjadi materi inti yang mereka dapatkan, sehingga diharapkan dengan setelah mempelajari ini semua guru yang ikut kegiatan guru penggerak itu bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman lain di sekolah. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada kasus ini. Ada A dan B. Misalnya Bapak Ibu dan ada teman yang lain. Ya. Ini bisa dianalisa kasusnya. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi
Bapak Ibu misalnya mengilustrasikan menulis sebuah sesuatu di sebuah kertas, kemudian kertas itu digenggam, membentuk sebuah kepalan. Nah, ketika itu ada teman Bapak Ibu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi Bapak ibarat ini kepala tangan Bapak Ibu ini adalah barang berharga, ilustrasi seperti itu. Barang berharga, kemudian ada teman Bapak Ibu yang ingin supaya benda itu diberikan ke dia. Kemudian teman ini dia membujuk dia supaya kertas itu atau kepala itu atau barang berharga itu bisa diambil dari Bapak Ibu. Dia dengan cara membujuk, bisa juga mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja yang agar dapat membuat kepala tangan Anda itu diberikan kepada teman Anda yang minta ini. Dipahami ilustrasinya Bapak Ibu? Dipahami? Kalau tidak jelas, bilang tidak jelas. Jadi ada kertas di kepala berharga sekali misalnya, terus ada yang minta supaya diberikan ini kertas. Oh? Oke, kita lanjut. Dipahami ya? Pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi ketika teman Anda ini minta, apakah dibuka kepalanya? Misalnya Bu Ros sama Pak Nasri. Bu Ros ada dia kepala ini berharga sekali ini. Terus Pak Nasri meminta sama Bu Ros untuk ambil itu yang disembunyikan di kepala. Dia mau membujuk dengan cara baik, menghardik, bahkan mengancam supaya kertas itu dikasih ke Pak Nasri. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada yang minta? Apakah kepala tangannya dibuka atau tetap bertahan? Bertahan. Apa alasannya kira-kira? Satu orang. Sesuatu itu sangat berharga sehingga dipertahankan. Oh begitu. Sesuatu yang berharga menurut Bapak Ibu itu harus dipertahankan. Oke. Kemudian, jadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala Anda? Kan tadi sudah dikatakan bahwa saya tidak akan membuka kepala tangan saya ini karena ini adalah sesuatu yang berharga. Jadi muncul kemudian pertanyaan. Jadi kalau begitu siapa yang punya kendali atas kepala tangan ini? Diri? Oke, diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika ada sesuatu hal yang berharga atau mungkin ada hal lain yang menurut Bapak Ibu dan itu Bapak Ibu yakin bahwa ini sangat berharga, kemudian ada yang minta, itu Bapak Ibu bisa mempertahankan dengan sekuat tenaga Bapak Ibu, karena ini kemudian akan menjadi barang berharga untuk Bapak Ibu. Nah, siapa yang kira-kira bisa mengontrol itu? Tentu Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sendiri. Ya. Dipahami ya maksudnya, kita punya ilustrasi. Nah, budaya positif di sekolah itu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan budaya positif itu, guru memegang peranan sentral. Jadi semua hal terkait dengan budaya positif di sekolah, guru adalah yang akan memegang peranan. Nah, apa kata disiplin? Disiplin kan sering kita gaungkan di kelas-kelas. Anak-anakku sekalian, kalian harus datang tepat waktu. Itu kan bagian daripada disiplin Bapak Ibu. Nah, apa itu kata disiplin? Disiplin adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Disiplin juga menurut Ki Hajar Dewantara sesuatu yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dan konsep ini disebut juga disiplin positif. Nah, untuk menumbuhkan disiplin positif, kita wajib menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa nilai-nilai kebajikan universal itu?
itu termuat dalam profil pelajar Pancasila. Jadi pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada mandiri, kemudian ada bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bisa Bapak Ibu lihat, bisa dibaca apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Dan Bapak Ibu bisa meraba-raba kira-kira apa yang selama ini sering Bapak Ibu lakukan ke siswa Bapak Ibu? Apakah diberi hukuman atau diberi konsekuensi? Jadi berdasarkan yang saya tampilkan tadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada anak kita terlambat upacara misalnya, langsung silakan bersihkan WC misalnya. Nah, itu hukuman itu. Jadi itu tiba-tiba tanpa ada direncanakan. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah, tidak ada didengar alasannya yang siswa. Pokoknya kalau dia melanggar diberi hukuman. Itu hukuman itu. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman itu Bapak Ibu sekalian bisa dengan fisik. Fisik mungkin itu dengan dipukul misalnya anak. Kalau psikis bisa dengan kata-kata. Tapi kata-kata itu yang bikin sakit hati misalnya. Taruh misalnya dengan kata-kata verbal. Pada saat anak kita bisa terlambat. Contoh misalnya anak kita terlambat. Kenapa terlambat? Kau mentoknya itu ini begitu. Itu kan kata-kata yang tidak dipukul, tapi membuat trauma psikisnya anak-anak ini sangat berpengaruh. Nah, itu hukuman itu Bapak. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Contoh misalnya, ketika dalam pembelajaran PJOK terlambat misalnya. Bapak Ibu bisa arahkan, oke anakku karena kita terlambat, silakan keliling lapangan dulu. Itu konsekuensi. Artinya dia melakukan lari itu, tapi masih dalam tahap pembelajaran apa yang dilakukan pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah harus kita tahu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tindakan Bapak Ibu ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Itu hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena ini relevan dengan apa yang dia dapat pada saat itu. Jadi Bapak Ibu untuk kedepannya diharapkan jangan menerapkan hukuman, terapkan konsekuensi sehingga siswa kita itu lebih bisa menerima seperti itu. Nah, apa itu restitusi?
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika siswa kita Bapak Ibu sekalian melakukan pelanggaran, itu kan biasanya langsung dihukum misalnya. Itu jangan kita lakukan seperti itu. Usahakan lakukan pendekatan restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bapak Ibu dekati itu siswa, bagaimana caranya supaya dia sadar bahwa perbuatannya itu melanggar dan tidak mengulangi kesalahan mereka lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, kemudian bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Sudah pernah buat keyakinan kelas? Bisa kita bedakan peraturan dengan keyakinan kelas. Peraturan sekolah itu Bapak Ibu, itu sesuatu yang kita buat sendiri. Misalnya siswa harus memakai topi ke sekolah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan ada kesepakatan antara guru dan murid. Misalnya anak-anak kelas kita itu sebelum belajar harus bersih. Nah, itu keyakinan itu. Artinya ada kesepakatan. Nah, ini ilustrasinya Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini perbandingan antara pentingnya peraturan atau keyakinan kelas yang diterapkan di kelas. Pertama itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan dan atau keselamatan. Ini peraturan. Nilai-nilai keselamatan dan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas Bapak Ibu itu intinya atau poinnya di situ ada kesepakatan. Jadi bukan kita sendiri yang buat. Jadi ketika membuat aturan atau keyakinan di kelas itu harus ada kesepakatan dengan siswa. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi terkadang ketika kita membuat peraturan, itu siswa kadang terpaksa untuk menaati peraturan itu. Jadi disitulah perbedaan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kan ada kesepakatan yang dibuat antara Bapak Ibu dengan siswa kita. Kalau peraturan ya itu satu arah saja. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak mesti banyak keyakinan kelas yang akan Bapak Ibu buat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jual pendapat. Jadi Bapak Ibu pada saat membuat keyakinan kelas, usahakan semua siswa itu ikut mengeluarkan pendapat sehingga bisa didengar apa sih maunya mereka itu.
Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak permanen. Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu mengevaluasi ini masih efektif tidak keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapatnya. Kemudian Bapak Ibu mencatat masukan-masukan dari siswa kita. Kemudian Bapak Ibu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian meninjau kembali jika daftar juara pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi ketika sudah dibuat, silakan dilihat kembali. Setelah selesai keyakinan kelas dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang. Keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding. Jadi itu bisa dibuat, ditempelkan di dinding seperti ini mungkin di belakang. Nah itu bisa dibuat Bapak Ibu sekalian. Bisa juga dicetak spanduk. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, pemasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak Ibu harus pahami ini sehingga bisa mengetahui bahwa kebutuhan ini yang dibutuhkan siswa saya. Misalnya kasih sayang, ya itu siswa kita butuh kasih sayang misalnya. 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan pada saat menghadapi siswa. Pertama, penghukum. Contohnya misalnya ini, patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukum. Misalnya ada kesalahan yang dilanggar oleh siswa, biasanya kita dengan arogan menghukum siswa kita. Pokoknya saya tak mau tahu, kau harus begini karena kau sudah melanggar. Itu penghukum itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi biasanya kita tidak hukum ini siswa, tapi kita mengeluarkan kata-kata seakan-akan dikasih menyesal sekali di siswa. Misalnya, ibu kecewa sekali dengan kamu, apa yang sudah kamu lakukan. Itu seakan-akan siswa kita itu dibuat merasa bersalah. Jadi pertama itu ada penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, misalnya, ayolah bantu bapak, ayo bantulah demi bapak ya. Misalnya pada saat dia belajar, ribut misalnya tidak memperhatikan pelajaran, Bapak Ibu ke belakang tanyakan supaya anak kita ini mengikuti pelajaran dengan baik, tapi dengan memposisikan Bapak Ibu sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Terakhir itu ada manajer. Jadi manajer itu orang yang menyelesaikan masalah, ya, memanggil yang melakukan pelanggaran, kemudian menyelesaikannya dengan baik. Posisi manajer ini itu sama halnya dengan posisi sebagai kepala sekolah. Nah, di antara 5 ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu renungkan di mana posisi Bapak Ibu kelima posisi kontrol ini. Apakah sebagai penghukum, membuat siswa merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai manajer, atau pemantau? Itu bisa Bapak Ibu ingat-ingat. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini proses dialog yang dilakukan oleh guru, bahkan dapat juga dilakukan oleh orang tua agar dapat menghasilkan anak yang berkarakter mandiri, bertanggung jawab, dan konsekuen. Nah, ada 3 segitiga restitusi di sini, yaitu menstabilkan identitas. Pada saat siswa kita melakukan pelanggaran, kita akan mendekati siswa kita ini. Misalnya anak berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jangan kita langsung hukum, ya. Itu contohnya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya ini, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Kemudian menanyakan keyakinan, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Jadi intinya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini, jangan ketika anak berbuat pelanggaran kita langsung menghukum, tapi kita dekati dulu. Kita dekati bahwa apa yang anak siswa kita lakukan, pelanggaran yang dilakukan itu sudah biasa dilakukan oleh orang lain. Jangan kita tekan lagi dengan hukuman. Oke, Bapak Ibu, sudah cukup untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ada mungkin yang ingin berkomentar? Satu orang, baru kita tutup. Jelas semua? Oke. Saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya tampilkan dan saya sampaikan tadi bisa diaplikasikan di kelas Bapak Ibu. Intinya jangan cepat memberikan hukuman kepada siswa-siswa kita. Usahakan lakukan pendekatan, apakah itu restitusi atau konsekuensi. Saya kira cukup Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.